mengenalkan rempah-rempah khas Indonesia, pala cengkeh beraroma Maluku. Aku pakai baju merah dan kau pakai baju putih, semuanya ciptaan Indonesia, semuanya ciptaan Indonesia. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia, bangga belanja cipta Maluku, yuk belanja cipta Nusantara. Berjalan bersama tanah air Indonesia, dari Pulau Sabang sampai Merauke, membeli oleh-oleh khas di setiap kota, sepatu, topi hingga suling bambu. Aku beli batik merah dan kau beli batik putih, semuanya buatan Indonesia, semuanya buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia, bangga belanja cipta Maluku, yuk belanja cipta Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, selamat sore kawan BBI di seluruh Indonesia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya Wiwin dari Lunas Layanan UMKM Naik Kelas akan menemani kawan BBI dalam webinar online shop yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Pada hari ini, kita akan membahas tentang cara sukses jalur viral. Nah, seri webinar ini merupakan bagian dari rangkaian program yang mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tagar Aroma Maluku. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wikan Sakarinto selaku Direktur Jenderal Pendidikan, Vokasi, serta Bapak Saryadi selaku PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Lunas Layanan UMKM Naik Kelas dan komunitas lain untuk dapat menjadi bagian dari rangkaian webinar yang luar biasa ini. Webinar ini ditayangkan di kanal YouTube Mitra Studi Kemendikbud. Jangan lupa kawan-kawan BBI untuk follow, like, subscribe, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi, ya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentunya. Baik, hadirin peserta yang berbahagia, mari kita saksikan bersama video sambutan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada acara peluncuran awal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
pendidikan dan ekonomi memainkan peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan di masa depan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sektor pendidikan dan kebudayaan harus bersinergi dalam sektor ekonomi. Kita perlu menghilangkan sekat-sekat di antara keduanya, sehingga inovasi yang lahir dari lingkungan pendidikan dan kebudayaan dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada pembangunan bangsa. Tidak berhenti di situ, kita perlu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi yang dilahirkan oleh anak-anak bangsa sebagai upaya kita menguatkan kemandirian dan kedaulatan negeri. Mulai hari ini kita akan memantapkan langkah kita untuk menggapai tujuan dan harapan untuk meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku. Salah satu program utama dari Gernas BBI adalah pelatihan digital marketing untuk pelajar vokasi dengan pemateri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi E-commerce Indonesia, dan komunitas pegiat UMKM yang difokuskan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keahlian dalam menunjang proses onboarding UMKM pendidikan vokasi. Dan sejalan dengan tema yang kami usung, Gernas BBI Aroma Maluku akan mendorong UMKM di Maluku untuk mempromosikan narasi rempah dan kekayaan alam Maluku melalui digital marketing, sehingga potensi skala lokal dapat maju ke panggung global. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Gernas BBI akan menjadi langkah strategis untuk memulihkan ekonomi kita. Indonesia maju dan berkelanjutan adalah visi nasional yang harus kita wujudkan bersama dengan inovasi dan rasa bangga dengan karya-karya anak negeri. Mari bersama mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Baik, kawan BBI, itu tadi sambutan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah memberikan sambutannya untuk kita semua. Nah, sore ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yakni dari penggiat komunitas UMKM serta praktisi UMKM langsung. Nah, saya perkenalkan dulu ya satu persatu dari dua narasumber hebat dan inspiratif kita pada sore hari ini, ya. Yang pertama ada Kak Novaldi Prauhesmera dari Brand Inc. Beliau merupakan spesialis komunikasi, media sosial, dan visual yang sekarang menjabat sebagai founder dari Brand Inc. Selamat sore Kak Valdi, apa kabar nih? Hai, selamat sore semuanya. Alhamdulillah Oke. baik, Mbak. Baik ya, tentunya alhamdulillah. Baik, kawan BBI, yang kedua ada narasumber yang tak kalah luar biasa keren, yaitu Kak Andromeda dari Hammerstone. Selamat sore Kak Andromeda. Halo, sore. Sehat selalu buat semuanya. Baik, sehat selalu ya Kak. Nah, kawan BBI, beliau ini adalah seorang wirausahawan muda yang menempuh pendidikan di Universitas Widya Tama, jurusan manajemen bisnis, dan sudah memiliki beberapa label. Di antaranya merupakan owner dari Hammerstone, ya. Oke, baik. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk memberikan inspirasi nih untuk kita semua ya, kawan BBI. Oke, baik. Sekarang kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu di segmen satu ini. Kita akan berdiskusi ringan dengan kedua narasumber kita, ya. Baik, dari kedua narasumber, saya ingin bertanya kepada Brand Inc. dan Hammerstone. Pertanyaannya adalah, bagaimana melihat perkembangan online shop pada UMKM saat ini di Indonesia? Oke, mungkin bisa dimulai dari Brand Inc. terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Oke, dari saya dulu berarti ya. Oke, iya, betul. Sip. Oke, kalau perkembangan online shop-nya sebetulnya mereka sekarang sudah hadir di era yang sangat menguntungkan ya, regardless bahwa sekarang kita lagi pandemi, semuanya susah, tapi kalau menurut saya justru perubahan behavior yang ada di masyarakat sekarang mereka sangat diuntungkan, terutama adalah teknologinya. Teknologinya itu memungkinkan
lapak-lapak atau toko-toko mereka atau usaha-usaha yang mereka dirikan itu menjadi fleksibel dan dinamis. Kenapa saya bilang fleksibel dan dinamis? Jadi kayak kita bisa buka toko kapan aja, kita bisa berjualan apa saja, dan mungkin batasan-batasan yang dulu orang-orang belum pernah terbayang, jadinya sekarang possible. Mereka jadi lebih kreatif, mereka juga jadi lebih apa ya? Kalau orang Jawa bilang jadi terengginas ya, karena mereka melihat potensinya jadi menarik ya kalau sebelah mereka bisa jualan kue, kenapa kita nggak bisa jualan kue? Kalau sebelah itu bisa punya usaha servis AC, kenapa kita nggak punya servis AC? Itu pun uh, masih banyak peluang-peluang yang lainnya ya. Bayangkan kalau teman-teman di UMKM itu ngelihat peluang yang sama gitu. Oh, kita bisa juga berarti untuk fleksibel dan dinamis. Gitu. Kalau itu kalau lihat perkembangan UMKM ya dari masa sekarang. Oke, baik. Luar biasa sekali ya tanggapan dari Kak Valdi pada pertanyaan pertama hari ini. Dan selanjutnya, kawan BBI, kita lanjutkan ke jawaban yang kedua dari Kak Andromeda. Silahkan, Kak Andromeda. Ya, halo semuanya. Ya benar sih kayak kata Kak Valdi tadi, memang di era digital sekarang memang jadi kita fleksibel, terus apa ya, bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh UMKM yang lain gitu kan, apa yang mereka lakukan ya. Kalau misalnya di teori manajemen kan ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu loh. Ya jadi kita harus apa ya, di era digital sekarang sih sebenarnya seharusnya semua orang sekarang kayaknya udah apa ya, udah masuk ke fase itu gitu loh, dan mudah untuk apa, untuk niru, terus untuk modifikasi, apalagi sampai apa bisa inovasi yang lebih gitu loh. Jadi intinya adalah di era digital ini sangat banget dimudahkan untuk para UMKM untuk berkembang atau mengembangkan usahanya gitu loh, di apa namanya, di setiap platform digital gitu ya. Contohnya misalnya kita kita nggak punya toko gitu kan, terus kita nggak punya modal toko dan segala macam, cuma punya modal barang doang kan gitu kan. Istilahnya kita udah ada yang nyediain kan, kayak e-commerce, kayak Instagram dan segala macam lah. Istilahnya kita bisa dagang gitu loh. Terus banyak juga sekarang orang-orang yang bisa apa namanya, yang bisa mentoring kita untuk gimana caranya kita masuk ke UMKM tersebut, masuk ke apa namanya, berkreativitas di digital gitu loh, untuk dagang di digital gitu sih benar. Baik, itu tadi dari jawaban dari Kak Andromeda ya, luar biasa sekali. Tapi sempat sedikit nge-freeze ya, kawan BBI di layar saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ya, untuk para narasumber kita hari ini ya. Untuk saat ini saya ingin menanyakan dulu kepada Kak Valdi dari Brain Inc. Nah, pertanyaannya adalah apa sih strategi online shop yang paling memungkinkan dan efektif bagi pelaku UMKM di Indonesia yang memang notabene daerahnya sangat luas namun aksesnya sangat terbatas. Ya, silahkan. Oke, thank you. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Saya jawab satu-satu dulu. Yang pertama, gimana sih strategi yang efektif dan yang paling memungkinkan, paling possible untuk para UMKM di Indonesia gitu. Oke, kita coba. Saya selalu kalau misalkan ada yang nanya sama saya, Mas tolong dong bantu, Mas tolong dong usaha saya gini, atau mungkin baru mulai gitu. Saya mesti ngapain ya gitu. Salah satu hal yang paling sering saya sampaikan ke mereka adalah apakah bisnis yang Anda atau Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian mau bangun itu memberikan solusi atas sebuah masalah.
Itu aja dulu pertama kali. Kalau misalkan memang bisnisnya itu akan memberikan solusi, yuk kita mulai dari situ. Karena percuma kita riding the wave, kita ngikutin arus, tapi ternyata solusinya sudah diselesaikan sama orang lain, atau kita cuman ikut-ikutan aja, itu nggak akan membuat bisnis kita dicari sama orang. Jadi kalau dari titik awal saya akan selalu menekankan, please kasih saya informasi apakah bisnis baik itu jualan produk maupun jasa itu memberikan solusi terhadap sebuah masalah. Itu aja dulu yang paling pertama. Kalau dari situ sudah terjawab, nanti baru kita akan mengembangkan lagi mau ke arah mana ini bisnisnya. Kemudian yang kedua, daerahnya sangat luas tapi akses terbatas. Ya ini udah jadi problem utama berbisnis di Indonesia ya, karena kita negara kepulauan, terus sangat luas banget, bahkan Bapak Presiden pun sangat concern bahwa kita ini harus bisa ngeraih dari ujung ke ujung nih, makanya pembangunan infranya tuh kencang banget. Nah, tapi balik lagi pernyataan saya di awal tadi, teknologinya sudah bisa memberikan solusi baru, yaitu apa? Menghilangkan batasan geografis. Tokonya di Jakarta, konsumennya dari Bandung, Palangkaraya, Manado, dari Ambon, itu bisa terjadi. Atau mungkin sebaliknya, teman-teman yang punya UMKM di Ambon bisa berdagang ke Jakarta, ke Bandung, ke Palangkaraya, dan ke Manado. Apapun itu obstacles-nya, tapi solusinya selalu sama, bahwa teknologinya itu jangan dianggurin. Karena kita sudah lihat nih, online shop, marketplace, sosial medianya sangat bisa mengakomodir. Mau metodenya, mau metode apapun, kita juga bisa pakai. Jangan pernah takut ya, teman-teman sekalian. Kalau saya juga beberapa kali diminta konsul hal yang sama, itu pasti selalu ada ketakutan, apakah kita bisa kompetitif terhadap pasar. Lawannya ini udah gede-gede banget nih brandnya gitu, mungkin sudah puluhan tahun ada di ada di market gitu. Ya nggak apa-apa. Saya balik lagi ke statement saya yang awal tadi, memberikan solusi nggak untuk sebuah masalah. Solusinya paling simpel gini aja. Kalau misalkan sepatu yang bisa diandalkan itu harganya di atas Rp1.000.000 gitu. Nah, itu kita bisa memberikan solusi nggak? Kenapa? Karena pasti ada market yang berharap mereka bisa memperoleh sepatu yang harganya di bawah 1 juta, mungkin 500.000, mungkin 300.000. Marketnya selalu ada. Itu artinya mereka sudah bisa memberikan solusi. Ya, market tetap harus kita lihat, mau kita brand besar, mau kita UMKM, kita harus bisa lihat itu. Jadi menurut saya daerah luas itu bukan sebuah challenge lagi sekarang, karena kita bisa buka toko dimanapun. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, kawan BBI, itu tadi ya jawaban dari Kak Valdi yang luar biasa ya. Dan berikutnya kita tanyakan kembali ke Kak Andromeda ya. Nah, pertanyaannya adalah Kak Andromeda, jadi begini, yang kami dengar dari Hammerstood ini menerapkan taktik untuk memperluas jaringan. Nah, bagaimana dampak dari kerjasama dengan key opinion leaders terhadap branding Hammerstood nih, Kak Andromeda? Silakan. Ya, intinya kenapa harus KOL ini harus kuat, terus expand relation ini harus kuat, karena ketika kita berbicara brand gitu, kita harus ada pendekatan gitu loh, pendekatan kepada bisa disebut kultur atau satu kultur atau customer gitu loh, yang se-match sama kita gitu, yang satu pemikiran gitu sama kita gitu, untuk khususnya di fashion ya gitu. Misalnya Hammerstood itu bergerak di di kultur motorcycle sama si skateboard. Nah, kebanyakan kan orang
mikir skateboard doang, motorcycle doang. Sebenarnya bebas gitu loh. Istilahnya mau motorcycle, mau skateboard kayak mau urban culture kayak dan segala macam itu match semuanya gitu loh. Nah, makanya untuk ngebangun apa namanya relasi tersebut, kita sebagai pelaku usaha harus benar-benar nyemplung ke kultur tersebut gitu loh, supaya apa? Supaya istilahnya kita nggak setengah-setengah gitu loh, brandnya benar-benar misalnya saya Hammerstone itu masuk ke skateboard gitu loh. Nah, kita lihat skateboard memang ini kulturnya dari US, dari Amerika gitu loh, tapi masuk ke semua negara sekarang. Apalagi motorcycle mah udah semua orang pakai motor lah ya gitu ya, tapi khususnya Hammerstone di custom culture gitu. Nah, istilahnya berarti kan kita harus ngebangun apa ya, ngebangun relasi seluas-luasnya kepada apa orang-orang yang berpengaruh di situ gitu loh, istilahnya di motor atau di skateboard gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena itu jembatan kita gitu untuk memperluas jaringan dan memperluas branding kita gitu loh. Karena orang kita tuh melihatnya istilahnya siapa nih yang pakai gitu loh. Siapa nih yang pakai? Oh, ternyata rider ini, skateboard ini gitu. Pakai baju Hammerstone dan segala macam gitu. Itu sangat penting sekali karena influencer di kita tuh istilahnya sangat berpengaruh gitu terhadap apa namanya keinginan fans-fansnya untuk memakai apa yang dipakai oleh si orang tersebut gitu, si sosok tersebut gitu loh. Mau itu di motor, mau itu di sepeda, kayak mau itu di surfing, mau itu di apa, di motor dan segala macam gitu. Dan makanya KOL ini sangat penting sekali gitu untuk apa ya, untuk kebangun brand image atau branding yang kokoh gitu loh, gitu. Baik, kawan BBI itu tadi ya jawaban yang luar biasa sekali ya terkait dengan online shop ya, sangat bermanfaat dan fleksibel sekali tentunya untuk para UMKM ya. Baik, kita istirahat sebentar dari diskusinya. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena masih ada segmen yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu segmen kedua dan kuis yang disertai pembagian hadiah di akhir acara ini ya. Nah, sekarang yuk kita saksikan dulu sebagai penyegaran buat para narasumber dan tentunya pemirsa kawan BBI di seluruh Indonesia. Kita akan menyaksikan persembahan lagu dari pengisi acara kita hari ini, yaitu Ilhami. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan yang hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang Mas Intan yang terkenal. Baik, kawan BBI sekalian, kita tadi sudah menyaksikan penampilan dari Ilhami yang sangat menghibur sekali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan diskusi yang berbobot dengan kedua narasumber kita hari ini.
Sekali lagi, bagi kawan BBI yang ingin bertanya segmen 1 dan nanti segmen 2, silahkan untuk bertanya di komentar, ya. Atau mungkin ada yang mau ngasih masukan atau tanggapan atau hal lainnya terkait kegiatan ini, silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Baik, selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua, ya. Saya akan bertanya ke Kak Andromeda terlebih dahulu nih, ya. Nah, Kak Andromeda, bagaimana membuat karakter diri dalam mempunyai online shop dengan cara jalur viral? Ya, dipersilahkan Kak. Ya, membuat karakter brand itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Maksudnya gampang-gampang susah itu dalam artian kita harus harus punya, dibaratin karakter itu adalah muka gitu, muka diri sendiri gitu. Kayak lu misalnya pakai topi, pakai kacamata, kan itu kan ngebuat karakter gitu ya, atau apapun itu. Nah, sambungin ke brand, istilahnya kita nge-build strong karakter ini tuh harus diibaratin dari segi desainnya harus karakternya harus kuat gitu loh. Terus dari segi konten gitu, kontennya pun yang misalnya di era digital ini konten itu sangat penting karena konten itu adalah senjata kita atau muka kita, muka brand kita gitu loh. Digiringnya mau kemana gitu, sesuai segmentasi yang UMKM tersebut pilih gitu. Misalnya kayak contohnya kayak brand saya Emerslot itu segmentasinya mulai dari 18 tahun sampai 30-an lah istilahnya. Berarti karakter si brand ini tuh memang yang menilai pasar, cuman idealisme brand pun harus ada gitu supaya istilahnya tidak gampang ditiru sama orang lain gitu loh. Terus brand image pun kuat gitu loh. Nah, jadi istilahnya nge-build strong karakter ini tuh dibungkus dengan konten yang berbobot, konten yang bagus, konten yang menarik gitu loh. Nah, karena di era digital ini konten itu sangat-sangat penting. Istilahnya orang lain tuh biasanya gini, aduh, gue mau bikin konten tapi budget gue dikit atau gimana dan segala macam. Dan sebenarnya itu bukan jadi masalah karena ya sekarang kalau misalnya kalian bisa mengukur cost operating yang dikeluarin untuk konten tersebut terhadap digital itu, terhadap digital marketing gitu, itu bakal impactnya, bukan impact istilahnya, bakal cost-nya tuh kecil sebenarnya kalau untuk misalnya diimbangin sama hasil dari konten tersebut yang disuguhin ke customer gitu loh. Jadi jangan takut untuk ngeluarin cost untuk konten, karena konten ini di era digital ini adalah bikin muka brand kalian atau bikin muka kalian jadi suatu hal yang karakternya jadi kuat. Terus kalau customer kayak gini, oh aduh ini gue banget nih, karena konten yang disuguhi ini gitu loh. Segmented, misalnya masuk ke skateboard misalnya, berarti kontennya pun harus skateboard gitu loh, supaya si customer ini tuh, wah ini gue banget gitu loh, gitu. Nah kayak konten motor gitu, misalnya kita bikin konten motor dan segala macam, terus audiensnya juga anak-anak motor, wah ini brand gue banget juga gitu. Nah sebenarnya istilahnya strateginya strong karakter ini tuh dilihat dari desain produk sama konten yang disuguhin, itu poinnya sebenarnya gitu, poin penting banget gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andromeda ya, luar biasa sekali ya sharing dari Kak Andromeda ya, sangat bermanfaat sekali. Berikutnya
Berikutnya kita dengarkan dari Kak Faldi. Nah, pertanyaannya untuk Kak Faldi, bagaimana caranya untuk mensukseskan online shop yang telah kita lakukan? Dan seperti apa sih harapan bagi UMKM ke depan? Silahkan Kak. Oke, saya jawab yang kedua dulu kali ya, harapan bagi UMKM ke depan. Kalau buat saya sebetulnya harapannya bukan sekedar bangkit atau maju atau ada atau eksis, tapi jadi luar biasa ya, karena kita nggak akan pernah tahu mappingnya market kita di Indonesia tuh nanti jadinya kayak apa. Jangan-jangan malah UMKM 5 tahun ke depan malah jadi rajanya gitu, kita kan nggak tahu. Makanya saya ngajak teman-teman sekalian untuk berpikiran optimis dan positif aja. Karena advantage-nya sudah ada di kita kan. Tadi itu teknologinya ada, kita punya market yang sangat luas juga. Terus sebagai UMKM kita juga bisa se-fleksibel dan sedinamis brand-brand lain. Makanya saya benar-benar berharap bukan cuma sekedar bangkit, tapi menjadi bisnis yang luar biasa. Ya ini balik lagi ke masanya ya, ke eranya gitu. Kita regardless of pandemic yang ada sekarang, saya kok masih berpikir bahwa kita bisa loh untuk jadi brand yang besar walaupun UMKM, makanannya enak. Ya kita di luar makanan banyak banget yang bisa kita tawarkan ke market gitu ya, dari mulai fashion, terus otomotif, terus habis itu jasa-jasa. Banyak banget deh. Saya bahkan nggak mungkin untuk nyebutin satu-satu di sini, tapi yang pasti kita sudah ngelihat kesempatan, jangan sampai lewat. Terus habis itu yang berikutnya adalah gimana cara bikin sukses online shop kita di era sekarang. Saya nggak akan lepas dari yang tadi, apakah kita memberikan solusi. Nah, sesudah itu saya pasti akan ngelihat nih, yang sudah kita buat ini usahanya apakah toko lama apa toko baru. Kalau toko lama yang berpindah dari onsite atau offline ke online, saya akan nanya pasti, apakah sudah ada tradisinya, apakah sudah ada kulturnya seperti yang tadi Kak Andro cerita. Kalau memang sudah ada, harap dipertahankan kalau menurut saya, jangan sampai dihilangin karena existing customer akan mencari hal yang sama. Kok dia berubah ya? Jangan sampai mereka berpikir seperti itu, karena begitu sudah berubah, mereka akan dihadapkan sama dua pilihan, stay, akan tetap belanja di situ, atau mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman bikin usahanya baru, UMKM-nya baru, maka saya akan mengajak, apakah Anda sudah berpikir akan mempunyai tradisi tertentu? Itu yang saya suka sentil-sentil biasanya mereka, supaya mereka jadi maju, jadi berpikir modern lagi lah gitu. Kenapa harus tradisi? Ya karena memang itu yang akan diingat sama orang. Kalau teman-teman flashback ke belakang, masih ingat nggak tempat makan paling favorit pas zaman kita kecil yang diajak sama orang tua kita? Pasti kalau misalkan memorinya itu masih ada, every detail yang ada di tempat makan tersebut kita masih ingat. Cara pelayanannya, rasanya, itu adalah tradisi. Itu yang harus dimiliki sama orang. Kalau misalkan kita mau bertahan, kita mau sukses, maka ciptakanlah tradisi tersebut. Ini bukan masalah konvensional apa ya, tapi tradition atau culture itu bisa diterapkan di store modern. Itu sih kalau saya bilang. Baik, terima kasih Kak Faldi, luar biasa sekali ya kawan BBI, sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini ya. Jangan lupa kawan BBI, silakan untuk sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh kedua sekarang dipersilakan kepada kawan BBI untuk memberikan pertanyaan di kolom yang telah disediakan ya.
Dan saatnya nanti kita untuk sesi tanya jawab kepada kedua narasumber kita hari ini. Nah, pertanyaan akan diambil dari komentar YouTube, akan diambil 2 pertanyaan dari jawaban oleh narasumber kita. Baik, kita cek dulu pertanyaan yang sudah masuk. Oke, silakan Kak Sandi. Kita menunggu pertanyaan yang terpilih, yang dipilih oleh panitia. Baik, sebentar, saya bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Gina Sidikia, bagaimana cara pemula bisnis untuk bisa memaksimalkan penggunaan sosial media dalam membranding produk, sedangkan kita bukan seorang influencer yang memiliki pasar untuk promosi. Silakan, Kak Andromeda dulu atau Kak Faldi yang mau menjawab terlebih dahulu. Oke. Ya, saya dulu ya berarti ya. Bagaimana apa ya? Tadi pertanyaannya bagaimana cara memulai bisnis kalau kita bukan influencer gitu kan ya, memaksimalkan penggunaan sosial media dalam branding, sedangkan kita bukan seorang influencer gitu. Sebenarnya tidak harus seorang pembisnis itu tidak harus jadi seorang influencer. Malahan kalau menurut saya kebanyakan apa ya namanya bentrok gitu, maksudnya kalau kita mau jadi influencer, kalau kita jadi pembisnis ya jadi pembisnis. Ya intinya saran saya adalah lu do aja dulu istilahnya, do it aja dulu istilahnya, lu lakuin dulu usahanya. Dibaratin kalau masalah influencer itu berpengaruh terhadap brand lu, ya udah lu kerja sama aja sama influencer tersebut gitu loh, jangan sampai stuck gitu. Kalau anjir gue nggak apa namanya nggak pede nih karena gue bukan influencer gitu, terus diibaratin jadi bimbang nih mau bisnis kan gitu kan. Nah kan diibaratin kita tuh berbicara strategi gitu. Seorang pembisnis itu harus berpikir strategi. Nah strategi apa yang harus kita lakukan ketika memulai bisnis gitu loh. Strategi apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita jalan, bisnis kita profit gitu ya, bisnis kita maju gitu loh. Nah, sambungannya kalau misalnya sama influencer, ya gunain influencer itu sebagai jembatan lu untuk istilahnya memviralkan produk yang lu keluarin atau jasa yang lu keluarin gitu loh. Kerjasama gitu, bentuk relasi dengan mereka gitu loh, dengan mereka yang fokus di self branding gitu ya. Kalau influencer kan self branding gitu, dia mempromosikan diri sendiri gitu loh. Nah kalau bisnis istilahnya kita mempromosikan bisnis kita tuh banyak cara, istilahnya tidak hanya dengan influencer aja, atau kita pakai influencer juga oke sih, itu efektif lah kalau di era sekarang gitu. Makanya tadi kan nyambung lagi ke kultur ya, Jadi istilahnya jasa atau retail bisnis yang lu lakuin itu match-nya sama orang-orang apa yang bisa naikin bisnis lu gitu loh. Nah, bangun komunikasi, bangun relasi dengan mereka gitu. Apakah mereka bisa bantu istilahnya promosiin produk atau jasa kita gitu loh. Jadi istilahnya jangan stuck, wah gue nggak pede nih karena gue bukan siapa-siapa gitu untuk memulai. Jadi intinya adalah bisnis itu adalah lu mulai dulu baru strategi gitu. Jangan strategi dulu baru lu mulai, itu bakal dibatin gimana ya. Jadi istilahnya bisnis plan itu harus, tapi lebih harus ketika lu udah mulai, lu tahu bakal plan bisnis lu tuh seperti apa gitu, daripada sekarang lu patokannya bisnis plan yang lu buat awal gitu loh. Nah kalau misalnya patokannya itu lu bakal, wah ini berat nih, wah ini kayak gimana nih dan segala macam. Istilahnya mulai aja dulu istilahnya untuk nanti kan istilahnya ketika lu mulai bisnis tersebut,
nggak akan mungkin kan, pasti ada evaluasi, ada apa dan segala macam gitu untuk Oke, maju. luar biasa sekali ya. Tadi jawaban dari Kak Andromeda sudah kita dengarkan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Faldi nih untuk pertanyaan yang pertama. Silakan, Kak Faldi. Oke, tadi pemanfaatan sosial media ya jatuhnya ya. Ya kalau menurut saya gini, kita bukan influencer, saya setuju banget, nggak harus jadi influencer kayak kata Kak Andro tadi. Kita sudah tahu, yang kita mau apa, mau bikin apa, dan marketnya butuh apa. Balik lagi ke yang awal tadi, saya nggak pernah capek untuk ngingetin, kasih solusi nggak, kasih solusi nggak, kasih solusi nggak. Buat contoh aja, misalkan kita mau mau, jalan bisnis fashion gitu, nggak usah jauh-jauh deh, kaos, celana, sepatu atau apa gitu. Coba lihat dulu apa, kita mau hajar pasar pasar apa, lihat celahnya. Buat contoh aja nih misalkan, kita mau menyasar, eee, bapak-bapak gitu, bapak-bapak yang kepengen tampil, muda tanpa, dikatain sama, generation Z, "Wah ini nih apa boomers nih pasti, berusaha banget dandannya kayak gini." Ya udah, kita ciptain aja, baju, kaos, celana, atau sepatu yang memang, bisa, dipakai sama para bapak-bapak ini tanpa, menghilangkan, eee, apa ya, ciri khas lah ibaratnya gitu. Dan begitu dilihat sama generation Z-nya sendiri sama Gen Z, itu mereka nggak langsung notice gitu, "Wah ini boomers nih," gitu. Dari situ aja kita sebenarnya sudah nyiptain pasar baru, kita sudah menciptakan, apa ya, ibaratnya, kebutuhan baru. Sudah nemu produknya kayak gitu, kita tinggal nyari, sosial media yang cocok. Bapak-bapak biasanya buka sosial medianya apa? Oh iya, sosial medianya adalah di Facebook. Maka kalian promote-lah di Facebook. Jadi jangan bergantung sama satu sosial media aja, gitu. Baik, terima kasih Kak Faldi, ya luar biasa sekali ya. Semoga sangat menjawab ya dari pertanyaan yang pertama tadi. Oke, selanjutnya kita bacakan untuk pertanyaan dari kawan BBI yang kedua, yaitu dari Fahmi Nur Alim. Oke, kita bacakan. Bagaimana cara UMKM kita viral, namun tidak hanya di satu saat saja. Viral dengan jangka waktu yang panjang, namun memberi solusi. Lalu, ada langkah menghubungkan antara keduanya? Silakan, mungkin dari Kak Faldi dulu. Silakan, Kak Faldi. Oke, saya coba jawab ya. Ini saya suka banget nih pertanyaannya karena, salah satu mahasiswa saya juga pernah bertanya hal yang serupa. Gimana caranya supaya kita viral, tapi nggak cuman, waktunya cuman segitu aja, misalkan hari ini aja atau minggu ini aja atau mungkin sebulan aja habis itu hilang gitu. Sebetulnya gini, kita kita sebenarnya dikasih pilihan sama, market. Apakah kita, mau nyebur, mau ikutan, mau riding the wave, apa yang sedang trending sekarang, apakah, ya itu, viral, kita mau ikutan, tapi nggak akan ada tanggungannya bahwa, durasi tersebut, bertahan lama. Misalkan, ikut-ikutan, Ice Bucket Challenge gitu, kayak yang tahun berapa sih itu, 2019 apa 2018 gitu. Terus habis itu kita ngepromoin produknya kita lewat, challenge-challenge tersebut. Nah, itu nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena, kita menjalankan, promosi di saat itu hanya based on what viral at that time, yang lagi viral saat itu saja. Itu nggak akan bertahan lama. Kalau menurut saya sih, lihat aja celah yang memang, bisa dijadikan, bisnis yang, reguler ya, makanan, balik lagi ke yang saya bilang tadi itu makanan, fashion, terus habis itu tools, terus, jasa-jasa yang kiranya bisa bertahan lebih lama. Kalau misalkan kita mau jalankan, promosi viral, ya udah nggak apa-apa, tapi, saran saya itu hanya untuk, eee eee, keperluan, promo saja, bukan untuk, bertahan atau kick off. Jangan menjadi brand yang,
lahir karena kita ngikutin trendingnya orang lain, tapi jadilah brand yang bisa menciptakan tren sendiri. Itu menurut saya akan jauh lebih bertahan lama dan diingat sama orang. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak Faldi ya, keren sekali nih ya, kawan BBI. Nah, berikutnya kita dengarkan juga nih tanggapan dari Kak Andromeda. Silakan Kak Andromeda. Ya, kalau menurut saya sih ada 3 poin ya untuk mempertahankan pertanyaannya izin UMKM kita viral namun tidak hanya di satu saat saja. Sebenarnya bisa-bisa aja sih kayak gini ya contohnya. Ada tiga poin menurut saya. Yang pertama tagline itu istilahnya harus mengiang-ngiang di customer gitu. Misalnya kayak Oreo berapa lapis, ratusan. Nah itu kan istilahnya ngiang-ngiang gitu. Dari kecil sampai gede, berapa lapis ratusan itu tuh tagline-nya si Tenggo ya kalau nggak salah, Tenggo, sorry, Tenggo. Nah seperti itulah disebut tagline. Terus movement. Jadi istilahnya kalau misalnya kita setiap nge-trip movement, misalnya movement itu misalnya acara branding lah, kalau bisa dibilang acara branding yang sifatnya wow effect gitu. Wow effect itu adalah sifat wow effect itu yang tadi disebut viral gitu loh, diomongin sama orang gitu. Nah, gimana caranya kita berkreativitas untuk ngebungkus brand kita, terus kita bikin movement yang pada dasarnya tujuannya menjadi wow effect gitu. Wow effect bagi brand kita gitu. Mau itu brand fashion, mau itu brand makanan atau apa dan segala macam. Misalnya kayak yang dilakuin sama oke lah misalnya saya fashion nih, saya lihat makanan misalnya. Wah, ada makan gratis tuh. 1000 piring gratis gitu loh. Nah, itu kan movement gitu. Itu wow effect. Itu diibaratin bakal diomongin sama banyak orang gitu loh. Karena dia bagi-bagi 1000 piring gratis gitu. Contohnya seperti itu. Cuman ya istilahnya berarti tagline-nya harus kuat, terus istilahnya movement-nya harus kuat, tapi movement ini harus jadi wow effect gitu. Gimana caranya? Kita berkreativitas lah istilahnya di situ untuk supaya yang disebutin viral tuh apa sih sebenarnya? Viral tuh istilahnya berarti kan diomongin sama orang gitu kan ya. Movement yang kita buat itu gimana caranya diomongin sama orang-orang di sekitar minimal gitu ya, di sekitar misalnya di kota Jakarta itu sendiri atau di kota Bandung itu sendiri. Tapi dengan media sosial sekarang movement tersebut bisa menjadi wow effect yang sangat besar sekali sampai istilahnya seluruh Indonesia pun bisa lihat dengan cara dibungkus wow effect itu dibungkus dengan konten gitu loh. Terus kita sebar dengan digital marketing gitu loh untuk supaya orang-orang tuh tahu gitu istilahnya wow effect yang kita buat itu seluruh Indonesia bisa lihat gitu loh, bukan hanya di kota sendiri begitu. Tahu gitu istilahnya wow effect yang kita buat itu seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Kak Andromeda ya. Luar biasa sekali. Tidak kalah menariknya dan kerennya jawaban dari Kak Andromeda pada pertanyaan yang kedua ini. Oke, kawan BBI, kita telah menyimak tadi ya paparan dari kedua narasumber kita dan tentunya kita juga telah melakukan tanya jawab kepada dua narasumber kita. Nah, setelah kita menyimak diskusi tanya jawab tadi, nah saya ada sedikit kesimpulan yang saya catat pada hari ini. Yang pertama, dengan online shop, UMKM bisa buka toko kapan saja tentunya. UMKM bisa lebih fleksibel, UMKM juga bisa lebih dinamis dan bisa buka toko di mana saja, serta akan tentunya memperluas jaringan. Kemudian yang kedua, untuk saat ini dengan adanya online shop, UMKM sangat mudah sekali untuk ATM ya. Amati, tiru dan modifikasi brand-brand yang sudah bagus tentunya ya, yang bisa dijadikan contoh ya.
Kemudian yang ketiga, UMKM jangan pernah takut untuk bayar mahal ya, atau untuk mengeluarkan biaya-biaya untuk beriklan atau berpromosi. Karena UMKM itu harus optimis dan positif ya. Kita punya market besar yang luas, fleksibel dan dinamis tentunya. Dan UMKM juga bisa memiliki brand yang cukup besar tentunya. Baik, kawan BBI, itu tadi dari segmen kita yang pertama dan kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini atas kesediaannya berbagi ilmu, sharing dengan kita semua, terutama dengan kawan BBI pada hari ini ya. Nah, mewakili kawan BBI boleh ya saya menyampaikan pantun nih untuk kedua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini ya. Pantunnya adalah seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sudah ilmu yang kakak-kakak berikan. Kawan BBI ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Cakep. Baik, selanjutnya sesi yang tidak kalah menarik. Bagi Bapak Ibu peserta dimanapun berada, kami sudah menyiapkan kuis bagi peserta dan tentunya lengkap dengan hadiahnya juga ya. Nah, tersedia saldo GoPay sejumlah Rp100.000 bagi 3 orang peserta yang bisa menjawab kuis dengan benar ya. Peserta dengan skor tertinggi urutan ke-4 sampai dengan 10 akan mendapatkan merchandise untuk 7 orang juara harapan. Nah, sekarang kami mohon Bapak Ibu untuk mengakses website kahoot.it, kemudian silahkan masukkan kode game yang tertera pada layar kami ya. Mohon dipastikan Bapak Ibu memasukkan nama asli yang jelas agar memudahkan untuk pemberian hadiahnya nanti, ya. Oke, sekali lagi silahkan kepada Bapak Ibu untuk masuk ya pada halaman kahoot.it, ya. Masukkan PIN game yang tertera ya dan nama asli peserta ya, tentunya jangan nama panggilan ya atau nama samaran ya, nanti akan mempersulit pada pengambilan hadiah. Oke, kami tunggu Bapak Ibu selama 1 menit ke depan. Sebelum kita mulai kuis Kahoot ini, silahkan sekali lagi gunakan nama asli ya, masukkan kode game di atas ya. Kemudian jangan lupa ada hadiah saldo GoPay sebesar Rp100.000 bagi 3 orang pemenang ya. Dan merchandise bagi 7 orang peserta dengan urutan skor 4 sampai dengan 10. Baik. Apakah sudah mengakses kawan-kawan BBI? Oke, silakan sekali lagi untuk kawan BBI, untuk namanya adalah nama asli ya, jangan nama samaran atau nama panggilan ya. Oke, sambil kita menunggu games-nya. Oke, sekarang sudah banyak peserta yang masuk. Baik, kita akan mulai kuis pada hari ini ya. 2, 1. Baik, pertanyaan yang pertama adalah series keberapakah webinar hari ini?
ya. Apakah series ketiga, kelima, kedua, atau keempat? Sekali lagi, keberapakah webinar hari ini? Silakan dipilih yang paling benar, kawan BBI. Oke, selamat kepada para pemenang dari Rahmat Yuliardi ya, yang tertinggi. Yang lainnya jangan kalah semangat tentunya ya. Oke, kita memasuki games yang kedua. Pertanyaannya adalah salah satu ciri khas suksesnya pengembangan sebuah brand adalah ketika brand kita mampu untuk menciptakan, ya. Jawabannya antrian panjang, viral sesat, solusi dari sebuah masalah, atau jalan pintas. Baik, selamat kepada Rahmat Yuliardi kembali dengan skor tertinggi 520. Jangan kalah, ayo masih ada 3 pertanyaan kembali, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Salah satu yang paling menggembirakan dari kemajuan teknologi modern yaitu kesempatan bagi penggiat UMKM untuk menghilangkan. Yang pertama, batasan pembiayaan. Yang kedua, batasan barang. Kemudian yang ketiga, batasan umur dan batasan geografis. Oke, selamat kepada 10 pemenang, ya. Oke, Kahana Nafisa, ya, sekarang menyusul. Selamat, Kahana. Selanjutnya, pertanyaan yang berasal dari kota manakah Hammerstud brand? Ya, Jakarta, Bandung, Cianjur, atau Bekasi? Oke. Oke, selamat kepada para pemenang. Kita lihat siapa yang menang pada sesi ini. Wow, selamat Kak Hana Nafisa kembali ya. Telah memenangkan sesi ini. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir kawan BBI. Berapa jumlah offline store official Hammerstud saat ini? Ya, ada 3, yaitu 2 di kota Bandung dan 1 di kota Tasik. Ada 4, yaitu 2 di kota Tasik dan 2 di kota Bandung. Ada 1, yaitu di kota Bandung, dan ada 2, yaitu di kota Bandung dan 1 di kota Tasik. Oke, selamat kepada para pemenang. Oke, selamat sekali lagi kepada para pemenang ya. Oke, yang pertama dari Kahana Nafisa ya, kemudian yang kedua Rahmat Wardani, dan yang ketiga Aurel Isaura. Terima kasih dan selamat kepada para pemenang kuis Kahoot untuk hari ini ya. Untuk juara keempat dan 10 nanti akan diumumkan oleh kakak panitia ya. Tidak lupa bagi para pemenang untuk nanti bisa menghubungi ya yang tertera di layar Kak Devita di nomor 0895 3938 52541 ya. Sekali lagi untuk para pemenang 1 sampai dengan 10 silakan kawan BBI untuk menghubungi panitia yang tertera di layar untuk pengambilan hadiahnya ya dengan Kak Devita di nomor 0895
3938 52541 ya. Jadi mohon dicatat nomornya, nanti bisa menghubungi panitia. Nah, pemenang urutan ke-1 sampai dengan 3 sekali lagi akan mendapatkan GoPay dan merchandise. Kemudian untuk pemenang 4 sampai dengan 10 akan mendapatkan merchandise ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara yang luar biasa ini. Terima kasih kepada para narasumber kita pada sore hari ini, Kak Valdi dan Kak Andromeda. Terima kasih sekali, sangat bermanfaat dan luar biasa sekali sharing kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Nah, terima kasih juga kepada seluruh peserta kawan BBI yang sudah bergabung di kanal YouTube Mitra Studi Kemendikbud ya. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para pimpinan, panitia, dan tim dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tolong dicatat ya, Bapak Ibu semua, kawan-kawan BBI, masih ada episode seri webinar selanjutnya ya, dengan topik yang menarik tentunya ya. Silahkan sekali lagi like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi pada kanal YouTube Mitra Studi Kemendikbudristek ya. Untuk menutup sesi sore ini ya, hari ini kawan BBI di seluruh Indonesia akan dihibur sekali lagi oleh Ilhami ya. Baik, saya Wiwin pamit undur diri, menghaturkan maaf bila ada kurang berkenan di hati kawan-kawan BBI. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpan kisah kita memang baru sebentar, namun kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba membuatmu tersenyum, walau tak pernah terbalas. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar, tangan siapa yang tak melepas. Ku yakin aku, bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah berhenti, karena ku yakin kau akan kembali. Ada engkau dalam setiap doaku, sungguh aku rindu berbagi tawa. Kini kita tidak lagi menyapa, biarlah hanya dari kejauhan melihatmu tersenyum, walau tak pernah terbalas. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh,
Dan siapa yang tersandar, tangan siapa yang tak melepas. Ku yakin aku, bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti, karena ku yakin kau akan kembali. Masih berharap, karena ku yakin kau akan kembali.